kita langsung lagi bahas ya, siapa yang dilarang untuk dinikahi selamanya. Ini ada 3 kategori lagi, ada 3 pengelompokan lagi, ya, ada 3 golongan yang dilarang selamanya untuk dinikahi. Pertama adalah kategori atau kelompok yang dilarang dinikahi karena kekerabatannya, ya, artinya karena hubungan nasabnya, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, ya, tentu dengan kriteria tertentu lagi ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua karena perbesanan maksudnya pernikahan ya, karena pernikahan ya, dengan sebab pernikahan maka menjadi dilarang untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga karena persusuan ya, sesusuan ya, jadi itu juga ada perkara yang kemudian menyebabkan seseorang dilarang untuk dinikahi. Ini kategori 3 kategori yang dilarang untuk dinikahi selamanya ya. Untuk perkara ini ada 2 ayat yang layak sekali untuk kita pahami, kita bahkan hafalkan bagus ya. Dalam surat An-Nisa 22 dan 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Jangan kalian nikahi orang yang telah dinikahi oleh bapak kalian ya, dari kalangan wanita kecuali apa yang sudah terjadi. Ya, ini maksudnya zaujatul ab. Ya, cuma kalau diartikan zaujatul ab orang Indonesia bingung biasanya. Istri dari bapak. Ya, siapa istri dari bapak? Semuanya ibu kita. Bukan. Zaujatul ab. Itu ibu tiri kalau orang kita. Ibu sambung. Ibu sambung. Kalau ibu kita nggak perlu kita bilang zaujatul ab. Itu istri bapak saya. Maksudnya ibu kita. Nggak kita bilang istri dari bapak gitu ya. Kita bilang ibu, tapi kalau dibilang istri dari bapak, kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau ibu sambung namanya zaujatul ab. Ya, gitu ya. Jadi kalau bapak kita ya mungkin dia poligami atau mungkin cerai atau meninggal ya, lalu menikah lagi maka dia adalah ibu sambung kita gitu ya, atau ibu tiri kalau orang kita bilang di masyarakat. Nah, itu tidak boleh dinikahi ya. Kemudian hurrimat alaikum, ayat berikutnya surat An-Nisa 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan pada kalian ibu-ibu kalian, maksudnya ibu kita ya, ibu kandung, wa banatukum, dan putri, anak putri kalian, wa akhwatukum, dan saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi dari bapak kalian. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, dan juga nanti ada pengaruh hukumnya. Itu kalau bibi atau paman itu ditentukan apakah paman atau bibi dari pihak bapak atau paman atau bibi dari pihak ibu. Kalau paman atau bibi dari pihak bapak disebut am, kalau lakinya am, kalau perempuannya ammah gitu ya. Wa ammatukum berarti bibi dari pihak bapak. Wa khalatukum, bibi dari pihak ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak dari saudara laki dan anak dari saudara perempuan. Ya. Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Siapa maksudnya? Keponakan. Wa ummahatukumul lati ardha'nakum, ya, dan ibu yang telah menyusui kalian. Nah, ini disebut ibu susuan tadi. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara kalian sesusuan. Ya. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian. Siapa? Mertua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ini panjang ya. Dan siapa? Anak sambung kalau ini namanya, anak tiri. Ya, anak sambung yang kalian rawat ya, dari istri yang telah kalian gauli. Ya, kalau istrinya belum digauli boleh baru menikahi anaknya. Begitu ya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ya, dan istri dari anak kalian. Siapa? Menantu. Ya, min aslabikum, dari anak kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan engkau menggabungkan antara dua saudara, ya. Maksudnya kalau dalam hal ini ipar, ya, istri kita punya saudara. Nah, kalau masih dia statusnya istri kita, maka nggak boleh menikah dengan saudaranya atau iparnya. Innallaha kana ghafurur
rahima. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dua ayat ini cukup merangkum, meskipun nanti ada tambahan-tambahan lagi penjelasannya tentang siapa mereka yang dilarang untuk dinikahi selamanya. Baik, rinciannya adalah, kesimpulannya adalah ibu. Ibu ini termasuk nanti ke atas ya, ibu, nenek dari orang tua gitu ya. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Ya jelas ini sesuatu yang sangat keluar dari fitrah kalau orang sampai menikahi ibunya ya. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan termasuk nanti cucu juga ke bawah. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Begitu ya. Ini pun juga begitu, sangat fitrah sekali. Tidak mungkin orang tua punya anak lalu dia nikahi. Secara fitrah siapapun ya, mungkin dari berbagai, bahkan dalam berbagai macam ajaran pun, kecuali dahulu mungkin pernah kita dengar ada sebuah ajaran mereka menggauli atau entah menikahi atau menggauli saja keluarganya, anaknya, itu sesuatu yang sangat tidak diterima ya, bukan hanya dari segi syariat ya, tapi dari segi fitrah sekalipun ya. Kemudian saudara perempuan. Ya, saudara perempuan, kita punya saudara perempuan baik seibu seayah, sekandung atau seayah saja, seibu saja, itu juga tidak dibolehkan untuk dinikahi. Ya, diharamkan selamanya, nggak boleh sama sekali. Kemudian bibi dari bapak, bibi dari ibu juga tidak boleh dinikahi. Kemudian keponakan dari saudara laki atau perempuan. Jadi kita punya saudara laki, punya saudara perempuan, dia punya anak, keponakan itu tidak boleh dinikahi. Gitu ya, tidak boleh dinikahi. Ya. Ini yang tadi terangkum dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini kekerabatan ya, kekerabatan. Berarti di luar ini boleh. Ya. Dari segi kekerabatan. Apa misalnya yang paling dekat? Yang paling dekat apa misalnya? Kerabatan. Wah ini sepupu. Sepupu ya. Kalau bibi nggak boleh. Ya, Anaknya bibi boleh. Kita punya bibi paman atau paman ya, paman atau bibi ya. Lalu dia punya anak. Itu namanya sepupu atau disebut misanan kalau orang Betawi ya. Misanan. Itu boleh dinikahi meskipun memang nanti ada anjuran ya untuk tidak terlalu dekat ya mencari calonnya, tidak terlalu dekat kekerabatannya karena ada beberapa aspek. Sebab larangan ini juga salah satu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya adalah kalau seandainya nanti dalam kehidupan berumah tangga terjadi katakan keretakan, perceraian atau keributan, itu akan dapat menyebabkan putusnya silaturahim. Begitu ya. Karena namanya keluarga kadang ada saja. Katakanlah dicerai. Ya kalau dicerai berarti bagaimana? Sudah seakan-akan nanti musuh segala macam. Padahal itu mungkin bibinya, itu mungkin saudara perempuannya dan seterusnya. Makanya di antara hikmahnya adalah untuk menghindari potensi terjadinya hubungan silaturahim yang pecah atau yang rusak. Begitu. Selain bahwa ini memang ketentuan syariat yang memang semestinya kita ikuti dan kita imani.